Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Maltra. Sebelumnya di sini ada saya, Samuel Sebastian Nurwel, di samping saya ada Sandro Delino, dan juga ada Azra Pratama. Oke, di sini ada latar belakang mengenai aplikasi Matra, yaitu Kota Malang merupakan destinasi wisata populer dengan mobilitas tinggi dari masyarakat dan wisatawan. Namun, keterbatasan informasi dan kurangnya integrasi sistem transportasi digital masih menjadi kendala. Untuk menjawab tantangan ini, kami menghadirkan Maltra, aplikasi transportasi berbasis smart mobility, yang menyediakan layanan pemesanan kendaraan seperti bus, dan penentuan rute terbaik, sistem pemanasan fleksibel. Nah, aplikasi ini mengutamakan kenyamanan, keamanan, serta dapat diakses oleh semua usia dengan kebijakan khusus. Maltra diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, mobilitas, dan mendukung digitalisasi transportasi di Malang. Oke. Kemudian di sini ada rumusan masalahnya, yaitu yang pertama bagaimana penerapan konsep smart mobility dalam aplikasi Matra dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi umum bagi masyarakat dan wisatawan di Kota Malang. Yang kedua, bagaimana solusi berbasis smart mobility dapat mengatasi berbagai permasalahan utama dalam sistem transportasi Kota Malang. Kemudian yang terakhir, seberapa efektif fitur pencarian rute, informasi lokasi transportasi, sistem pemesanan tiket, dan metode pembayaran digital dalam membantu pengguna mengakses layanan transportasi dengan lebih mudah dan juga efisien. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dibuatnya aplikasi Maltra, yaitu menerapkan konsep smart mobility untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi umum di Kota Malang. Selanjutnya, mengatasi masalah transportasi seperti keterbatasan akses, kemacetan, dan kurangnya integrasi antar moda. Dan yang terakhir, yaitu mengevaluasi efektivitas fitur utama seperti pencarian rute, info lokasi, pemesanan tiket, dan pembayaran digital. Di sini ada user need. Di sini user need-nya memiliki ada 5 poin, yaitu yang pertama akurasi estimasi waktu, terus kedua pelayanan yang memuaskan, ketiga itu aplikasi yang cepat dan responsif, keempat transportasi kejelasan informasi, dan yang kelima itu kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan. Di sini ada bisnis goals-nya. Bisnis goals dari Matra ialah meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga, kemudian mengurangi kemacetan lalu lintas, mengembangkan transportasi ramah lingkungan, meningkatkan kualitas layanan angkutan umum, dan juga mengembangkan sistem transportasi umum. Selanjutnya ada sintesis kebutuhan pengguna, yaitu kebutuhan waktu. Poin pertama itu estimasi waktu kedatangan. Yang kedua, pencarian dan pemesanan transportasi yang dilakukan di bawah 5 detik. Yang ketiga, notifikasi real time saat kendaraan mendekat. Yang keempat, rute tercepat ditampilkan dalam waktu kurang lebih 2 detik dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas. Lalu responsivitas aplikasi. Yang pertama, waktu respon UI. Yang kedua, waktu loading data. Ketiga, minimal downtime dan uptime dengan pengelolaan server baik. Dan yang terakhir, push notification cepat dan tidak delay. Nah, di sini ada Affinity Map. Apa itu Affinity Map? Affinity Map itu ialah teknik untuk mengorganisir data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan ataupun hubungan antar informasi. Yaitu di sini ada waktu, ada layanan, responsi aplikasi, dan juga kenyamanan. Insight utamanya apa? Bisa dikatakan? Oke, insight utamanya yaitu eh, ketidaksesuaian estimasi waktu di aplikasi dengan kenyataan membuat pengguna kecewa, terutama ketika mereka memiliki agenda penting. Yang kedua itu pengguna merasa kurang puas terhadap pelayanan driver serta sistem respon dan driver dan aplikasi lambat, menambah kekecewaan trauma terutama bagi pengguna yang sedang terburu-buru. Ketiga itu keterlambatan dalam menampilkan informasi seperti jadwal, lokasi, dan driver, serta kurangnya transportasi terkait tarif dan ketersediaan kendaraan. Yang terakhir yaitu
ada ketidaksesuaian profil driver dengan kenyataan saat penjemputan, sehingga mengurangi rasa aman dan kepercayaan pengguna. Selanjutnya di sini ada how might we. Yang pertama, bagaimana cara pengguna dapat mengetahui posisi driver. Yang kedua, bagaimana cara pengguna bisa melihat jadwal transportasi serta kuota kendaraan yang tersedia. Dan yang terakhir, bagaimana pengguna bisa mendapatkan kenyamanan serta keamanan yang sesuai dengan kriteria masing-masing pengguna. Di sini ada solusinya, yaitu mengimplementasikan GPS tracking agar pengguna dapat memantau posisi kendaraan driver secara langsung di aplikasi. Solusi yang kedua ialah membuat fitur penampilan jadwal transportasi dan ketersediaan kuota secara real-time agar mempermudah pengguna untuk memilih transportasi keinginan mereka. Dan solusi yang ketiga, yaitu menerapkan sistem feedback, membuat aplikasi yang lebih responsif, dan bisa menggunakan konsep trust point ke driver dan memperlihatkan kinerja dan hasil orderan drive. Nah, di sini ada apa fitur-fitur yang tersedia di aplikasi Matra ya. Di sini ada GPS tracking, jadwal transportasi dan kuota real time, trust point, kinerja drivers, sistem feedback dan responsi aplikasi. Kemudian ada beberapa prioritas dari analisis Moskow kami, yaitu di Masev. Tentunya itu GPS tracking itu kebutuhan yang harus ada dalam aplikasi kami. Tentunya untuk pengalaman pemantauan kendaraan secara langsung itu harus ada. Terus yang should have itu adalah jadwal transportasi dan kuota real time. Itu mempermudah pengguna memilih transportasi yang sesuai. Kemudian ada trust points dan kinerja driver itu mungkin ada menambah transparansi terhadap aplikasi dan juga kepercayaan para pengguna. Dan yang terakhir itu sistem feedback dan responsif aplikasi itu tidak terlalu signifikan, tetapi bisa dikembangkan secara bertahap. Oke. Selanjutnya di sini ada hasil analisis survei. Sebelum adanya aplikasi ini, apa saja dalam kendala Anda dalam aplikasi lainnya yang sama persis seperti aplikasi kami. Di sini ada 17,5% jawaban kurangnya responsi di dalam aplikasi, 20% lambannya kedatangan sang driver, 15% promo diskon yang tidak relevan, 17,5% jadwal yang tidak transparansi, 15% tidak menampilkan kuota tempat duduk kendaraan, dan 15% jadwal keberangkatan yang tidak akurat. Nah, di sini ada analisis data pengguna. Yang pertama itu masalah waktu. Ada dua poin, yaitu jadwal keberangkatan tidak akurat atau paling sering disebut. Yang kedua itu kurangnya transparansi jadwal sehingga pengguna bingung dan tidak bisa merencanakan perjalanannya dengan baik. Kemudian yang kedua ada informasi tempat duduk. Banyaknya pengguna mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan pemberitahuan ketika kuota tempat duduk telah terisi. Yang ketiga ada responsivitas aplikasi. Karena kurangnya respon dari aplikasi atau admin, terutama saat pengguna mengalami kendala atau butuh bantuan. Dan yang keempat itu driver. Kedatangan driver lambat menyebabkan ketidaknyamanan dan keterlambatan perjalanan. Dan yang terakhir ada promo dan diskon, yaitu tidak relevan dan juga tidak sesuai kebutuhan dari para pengguna yang telah misalkan menggunakan aplikasi ini sudah lama, tetapi mereka tidak mendapatkan promo ataupun diskon yang sepadan. Nah, di sini ada profil dari user persona eh, dari responden yang kami buat, yaitu sini ada tipenya mahasiswa aktif suka menggunakan transportasi umum. Oke, di sini ada biografinya. Christopher Megan adalah seorang mahasiswa yang suka berpergian menggunakan transportasi umum dan dia juga adalah seorang mahasiswa yang aktif dalam melakukan tugas-tugasnya dengan serius dan teliti hingga dapat menghasilkan wawasan yang berguna dan mudah mengimplementasikan. Motivasinya, semakin banyak kegiatan dilakukan akan membentuk diri. Semakin banyak tugas yang dituntaskan, semakin banyak waktu luang yang didapat. Cina goals-goalsnya itu mendapatkan informasi transportasi yang akurat dan real time, mengoptimalkan waktu agar dapat membagi antara kuliah dan kegiatan organisasi. Di sini ada frustrationnya, tidak dapat mendapatkan kuota untuk menaiki kendaraan. Ada transportasi umum yang mesinnya rusak. Di sini ada needs-nya, transportasi jadwal secara real time, pemberitahuan kuota setiap kendaraan. Challenge-nya sulit membagi waktu
mengikuti kegiatan kuliah. Oke. Dan di sini ada previous experience-nya, mengikuti banyak kegiatan organisasi dan suka bertamasya. Christopher pernah menaiki sebuah transportasi umum yang di mana kuota penumpang sudah penuh dan Christopher tidak mendapatkan tempat duduk, yang akhirnya ia berpaling ke transportasi lainnya yang berbeda fasilitas dan layanannya. Oke. Nah, di sini apa sih bedanya user persona dan empathy map? Jadi, user persona itu dia representasi fiktif yang dibuat berdasarkan riset dan data nyata untuk menggambarkan sebuah karakteristik pengguna. Itu ada hasil dari riset kami tentunya. Dan kemudian apa itu empathy map? Apa bedanya dengan affinity map? Jadi affinity mapping itu dia lebih merajuk kepada kategori-kategori permasalahan, dan untuk empathy map ini ialah eh, alat sebuah alat visual yang digunakan untuk memahami lebih dalam kebutuhan perilaku, memahami lebih dalam kebutuhan, perilaku, perasaan, dan pengalaman pengguna terhadap suatu produk atau layanan. Baca, Sen. Oke, sini saya akan menjelaskan empathy map dari Christopher Nugent. Yang pertama itu ada what the sitting and feel. Pada poin pertama, yang berisi frustasi ketika transportasi umum penuh atau rusak. Yang kedua, tidak nyaman dengan driver yang ugal-ugalan. Yang ketiga, sulit membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Yang keempat, ingin kemudahan dan transparansi dalam mendapatkan transportasi. Dan yang terakhir, merasa lebih lega dan nyaman jika transportasi berjalan lancar. Lalu di sini ada what the she hears. Yang pertama, info dari media sosial atau berita tentang kemacetan, keterlambatan, transportasi, atau masalah kendaraan umum. Dan yang kedua yaitu masukan atau saran dari organisasi dan lingkungan sekitar. Lalu ada what the sisi. Yang pertama, banyaknya pengguna transportasi umum, terutama saat jam sibuk. Yang kedua, transportasi umum yang sering penuh dan melebihi kapasitas. Yang ketiga, kondisi kendaraan yang kadang kurang terawat. Yang keempat, driver transportasi umum yang sering ugal-ugalan. Dan yang terakhir, jadwal transportasi yang tidak jelas. Lalu ada what does he say and do. Yang pertama, teruslah berkendara meskipun banyak tikungan. Kedua, aktif berpergian menggunakan transportasi umum. Yang tiga, berusaha mencari transportasi yang nyaman dan efisien. Dan yang keempat, itu mencoba berbagai jenis transportasi umum. Lalu selanjutnya ada pain-nya. Yang pertama, tidak mendapatkan kuota untuk naik kendaraan umum, harus menunggu lama atau mencari alternatif lain. Yang kedua, driver kendaraan sering ugal-ugalan, jadi membahayakan keselamatan. Dan yang ketiga, jadwal transportasi yang tidak jelas yang mengakibatkan terlambat ke kampus atau kegiatan organisasi. Lalu pada poin gain, yaitu kemudahan dalam mendapatkan transportasi umum tanpa khawatir kehabisan kuota. Yang kedua, fitur aplikasi transportasi yang simpel, informatif, dan real time. Yang ketiga, informasi jadwal transportasi yang transparan dan akurat. Dan yang terakhir, notifikasi ketersediaan kuota kendaraan sebelum naik. Di sini ada user persona lainnya, mungkin ya, lainnya. Di sini ada empathy map lainnya. Nah, customer journey map itu apa sih? Customer journey map itu adalah representasi visual dari pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan suatu produk atau layanan. Jadi peta ini tuh menggambarkan perjalanan pengguna mulai dari tahap awal, kesadaran hingga penyelesaian tujuan tertentu. Oke. Oke, pada table customer journey ini, pada point action dan awareness yang berisi melihat iklan, lalu touch point dan awareness yang berisi media sosial, lalu pain points dan awareness yang berisi iklan yang tidak relevan, lalu ada emotional journey dan awarenessnya, dan yang terakhir solution dan awareness yang berisi customer service 24 jam per 7 hari. 7 hari. Oke, sebelum itu ini ada crazy at design kami yang telah kami buat.
Bisa ditunjukkan. Hmm. Dua, 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 dua. Oke. Mungkin di sini di tampilan Oh, di sini ini ada tampilan halaman loginnya seperti ini. Sini ada buat masukin username, email, dan password. Email dan password yang ini nggak kelihatan ya? Kurang ya? Kelihatan. Kelihatan. Kurang. Gimana tuh? Bukan kelihatan. Kelihatan nggak sih? Bukan, bukan, bukan. Mau apa? Jelasin aja lagi. Di. Oke, di sini ada tampilan halaman utamanya di bagian desktopnya ya. Ada diskon, ada diskon diskon utamanya di sini ada diskon-diskonnya. Dan di bawahnya ini harusnya ada footer. Kami lupa buat. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada page pembayaran, ada total harga, lalu di sini ada headernya yaitu Maltra dan juga ada profil kita. Di sini ada total harga, lalu di sini untuk memilih metode pembayaran dana, lalu ada akan muncul kode QR-nya. Di sini pemilihan metode pembayaran, lalu di sini ada button untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya di sini ada page pemesanan. Di sini kita bisa memilih kendaraannya, jenisnya, lalu akan muncul informasi dan juga kita bisa memilih lokasi melalui peta ini dan kita melakukan pesanan dengan tombol ini. Oke, mungkin cukup sekian presentasi untuk asesmen 2 UX. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.